Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Pasar Minggu punya cerita. Nah, kebetulan saat ini saya lagi silaturahmi nih di salah satu komunitas yang ada di Pasar Minggu. Untuk lebih jelasnya, saya akan memperkenalkan dari teman-teman komunitas RAJS. Nah, saya kenalkan satu-satu. Bang, nama siapa? Ya, perkenalkan nama saya Abdul Hamid Hidayat. Saya sendiri ketua umum di Relawan Ambulan Jakarta Selatan yang dikenal oleh teman-teman RAJS. Oke, untuk dibentuknya RAJS ini di 28 Oktober di tahun 2020. Saya membentuk komunitas ini untuk membantu masyarakat yang membutuhkan di kalangan bawah. Kadang banyak masyarakat yang mengeluh ambulan ini biayanya terlalu mahal, Bang. Kami tergerak dari hati ingin mengadakan satu unit ambulan, dan itu kami masih berdiskusi oleh teman-teman gimana supaya kita mempunyai ambulan. Nah, kita mempunyai pembina yang dikenal oleh Bunda Mega. Pembina Ibu Mega. Saya sempat terharunya ya, dia patungan oleh teman-temannya, bahkan sampai duit tabungan pribadi dia sendiri untuk memasukkan anaknya di pesantren. Jadi dia memakai duit tabungan itu untuk membeli satu buah unit ambulan, patungan sama teman-temannya. Luar biasa ya. Nah, dari situlah kita ada beli ambulan, ya walaupun second ya alhamdulillah lah, bisa membantu masyarakat gitu, Bang. Dari situ kita tidak hanya itu aja, kita masih membutuhkan stretchernya, landanya, terus oksigennya, alat-alat P3K-nya, tas medisnya, peralatan medis semuanya, kebutuhan yang ada di dalam ambulan, sirenanya lah, toanya. Nah, dari situ kita masih mengumpulkan uang lagi, patungan lagi. Iya. Jadi tergerak ini atas dasar hati ya, atas dasar pilihan untuk masyarakat akan ambulan. Salam hormat juga untuk Ibu Mega yang luar biasa memberikan sumbangsi atau mungkin keinginan untuk anak pesantren, tapi uangnya itu dibuat beli ambulan. Wah, sangat luar biasa. Salam hormat Bu Mega. Nah, ini kan abang sebagai ketua umum, kita perlu kenal juga nih Bang nih, kanan kirinya ini siapa sih gitu. Mungkin dari sebelah kiri saya dulu, bisa kenal Bang. Kenalin, nama saya Argo Misbah, dikenal sebagai patwalnya RAJS, tim eskortnya lah, buka jalan di jalan buat ambulan. Yang di sering bawa motor tuh. Iya. Yang Muara Serina. Nah, ini nih orangnya. Nah, rumah di mana Bang? Kalau rumah saya di Kemang, Bangka. Oh, di Bangka sini. Iya, dekat ya. Agak dekat lumayan. Nah, itu siapa nama Bang? Argo Misbah. Argo. Bukan Argo Bromo ya Bang? Iya, bukan. Iya. Kalau Abang? Nama saya Muhammad Syabandi, biasa dikenal juga sebagai escorting ambulan, buka tutup jalan ambulan. Oh, ini tim ini ya? Iya. Iya. Kalau Abang? Nama saya Ihsan Maulana, kata yang di RAJS. Saya kasarnya bagian emergensi, bagian pendaftaran di rumah sakit. Jadi ada tim nih, tim driver, tim pembuka jalan, ada tim juga yang membantu untuk menyelesaikan administrasi di rumah sakit. Betul ya Bang? Betul. Itu bicara kita RAJS ya. Nah, aktivitas yang ada di RAJS itu apa sih Bang? Maksudnya apa aja sih kegiatannya? Untuk aktivitas kita cuma di ambulan doang ya, kita juga ada giat-giat sosial, kayak membagi-bagi sembako, ada kaum duaper pinggir jalan, sama macam-macam sih. Kita giat sosial kita ada, cuma di ambulan doang. Iya. Jadi nggak hanya
bantuan ambulan, tetapi juga ada sosial yang lain gitu ya. Sosial yang lain, Sembako, baksos. bakso sosial kita. sembako. Jumat berkah juga setiap Jumat kita rutin. Jumat juga. Iya. Jumat berkah kan. Jumat berkah. Hmm. Nah, kalau boleh tahu nih, ini keseluruhan anggotanya berapa sih? Kita untuk keseluruhan anggotanya baru ada 15 orang. 15 orang. 15 orang. Banyak juga sih ya. 15 orang. Nah, itu ya mereka itu memang dari hati ya. Maksudnya tidak dibayar ya untuk aktivitas di AGS ya. Nah, kita bicara aktivitas tadi ya. Tentu kegiatannya sosial selain ambulan untuk pasien jenazah, ada sosial juga. Nah, di sini kita boleh tuh pengalaman nih Bang untuk memperkasar dunia kita. Mungkin pengalaman apa sih yang ada di lapangan RAJS untuk ambulan? Mungkin saya dari Ketua Umum dulu nih, pengalamannya apa Bang? Ya, Di jalan. pengalaman saya sih yang keseringannya pengalaman saya ini mistis, Bang. Mistis. Pengalaman saya, Bang. Apa tuh Bang? Mistisnya itu ya Ngeri juga. macam-macam, Bang. Nah, kita pernah kejadian mengambil jenazah di rumah sakit Pasar Minggu RSUD Pasar Minggu. Pertama kita menjemput, kita sudah langsung masuk ke kamar jenazah. Pertama yang kita dengar itu hanya suara kayak getaran gitu, Bang, kayak ada yang goyang-goyang. Itu suara besi goyang-goyang. Apa itu kerandanya? Kerandanya, Bang. Kerandanya. Nah, pas saya tengok ke dalam, ternyata itu tidak ada apa-apa. Untuk orang pun tidak ada. Itu saya hanya sendiri di dalam itu. Itu ada jenazah di dalam. Jenazah belum turun, masih ada di atas. Nah, saya sedang ada di ruang jenazah. Ya. Itu ternyata keranda udah goyang-goyang. Nah, itu padahal belum ada jenazahnya. Ya udah dong, saya ke atas, kabur. Itu juga ya. Iya, sendiri siapa yang mau? Mistis dia. Aduh. Itu ada satu lagi pengalaman di mobil. Ada lagi sih, Bang, habis dari situ kejadian lagi. Itu kan jenazah kan mau dibawa ke daerah Ciputat. Daerah Ciputat. Itu saya pas di pertengahan jalan kayak ada yang menggedor-gedor saya dari belakang tuh, saya kayak di goncang-goncang lah bangku saya itu. Bangkunya? Iya, bangkunya kayak di ketok-ketok, misalnya nggak tahu dia mau minta buru-buru atau kecepatan. Saya nggak tahu dia maunya apa, dia bilang sabar nanti kita juga nyampe, saya gituin. Abang sendiri tuh? Saya sendiri, Bang, sendiri. Iya, itu lagi tuh belum ada partner. Iya, belum ada partner, saya sendiri tuh, Bang. Udah sabar nanti kita nyampe, saya gituin. Diem langsung? Diem. Mau pulang. Nah, itu pengalaman dari seorang ketua umum yang nyetir sendiri loh, ketua umum. Nah, mungkin dari teman-teman patwal nih pengalamannya nih, apa nih yang ada? Ya, kalau pengalaman kita di jalan nih, selama buka tutup jalan buat ambulan, sering nih kita cekcok sama pengendara lain. Jadi kayak misalkan mobil nih nggak mau turun, Ya. nggak mau turun, nggak mau Nggak mau minggir nih minggir. kan, nggak mau minggir. Kalau ambulan itu mau lihat, padahal kita udah bunyiin sirine, strobo kita udah nyala, nah kita juga udah ngasih syarat buat minggir dia nih, Ya. suruh menepi dulu. Cuman dia kagak mau, ya terpaksa tuh kita di situ tergerak, nah sedikit emosi. Mungkin sampai cekcok, dia juga nggak terima kan, tapi itu tetap ambulan tetap lewat. Iya. Ambulan tetap lewat, kita cekcok di jalan. Terus sama pengendara motor juga sering kita dikata-katain, Oh ya. sering. Tapi ada yang pengalaman fisik gak sih Bang? Oh, kalau dari kita nggak pernah main fisik, Bang. Enggak, maksudnya dari pengendara lain. Kalau pengendara lain selama Rata-rata ini sih ngatain sih, Bang. Nggak ada yang Ngatain. main fisik. Iya. Ngatain apa yang kabur gitu enggak? Ah, Iya. enggak. Kita ngatain, cekcok kita di jalan, debat. Kadang-kadang sampai orang yang nggak terima dicekcok ini turun. Sampai ngatain drivernya ini. Iya. Ya, tapi kuat juga ya, karena emang ada undang-undangnya juga ya. Iya. Ambulan ya, mendahulukan ambulan lewat. Iya. Gitu. nah, kita pakai strobo sirine aja orang masih nggak mau minggir, gimana kita nggak make gitu Iya betul. Itu argumennya. argumennya. Oke. Ada pengalaman lain nggak? Udah pengalaman mungkin dari teman-teman yang lain. Kalau saya ya selama di jalan ini saya melihat masyarakat kurang perhatiannya kepada ambulan. Apalagi
ambulan ini benar-benar gawat. Kita bawa itu kode merah, Ya. benar-benar kode merah. Itu sampai pasien ini meninggal di jalan, sampai meninggal di Ada jalan. pernah itu pengalaman kayak Pernah. gitu? Karena nggak mau minggir. Perjalanan ini kita agak susah gitu loh untuk melewati Macet. kemacetan ini. Udah dikasih seringan nggak mau minggir. Iya, Terjadi meninggal di meninggal di jalan. jalan. Itu kejadian kita ngambil dari rumah sakit Polri yang berada di 40, ingin kita membawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Iya, Jamnya jam pulang kerja. itu jam pulang kerja. Benar-benar. Itu mobil, padahal mobil yang saya bawa ini dalam mobil keadaan rusak sebenarnya bang. Itu keadaan kagak ada AC, kan memang ini orang sangat membutuhkan, tidak ada ambulan yang mau membantu. Jadi terpaksa lah saya bilang ke pihak keluarga, Bu, mobil saya lagi rusak, nggak apa-apa mas, tapi masih bisa jalan kan? Bisa Bu, tapi nggak ada AC-nya. Iya nggak apa-apa mas. Yaudah saya meluncur Bu, saya jalan. Sudah sampai di situ ke rumah sakit, udah kita bawa pasiennya, itu memakai oksigen dan segala macam semuanya peralatan kita bawa itu tanpa ada AC di dalam, kaca kita buka semua. Dan itu setiran pun saya keras bang, karena kagak ada penbel di AC-nya itu bang. Kan ada tuh di AC kan nggak ada, iya muter. Kita itu ngundarin udah ya berbagai macam cara lah. Dan tim patwal pun kami ini pepet terus supaya dia agar tetap dipercepat karena ini memang sudah kritis banget Iya. bang. Dan itu kejadian saya merasa gagal membantu pasien bang. Itu yang tidak saya akan terlupakan itu. Saya pernah gagal pengalaman saya bang. Sudah nyampe di rumah sakit, sudah turun, ternyata dinyatakan sudah tidak ada itu pasien tersebut. Makanya saya berpesan untuk kepada masyarakat semua, yang khususnya di pengguna jalan, tolonglah menepi ketika mendengar suara sirene ambulan. Coba Anda bayangkan ketika itu di dalam ambulan keluarga Anda. Coba Anda bayangkan, karena suatu saat Anda akan merasakan ada di dalam unit ambulan tersebut. Gimana kalau Anda tidak dikasih jalan? Setuju. Karena manusia itu pasti sakit. Iya. Iya. Pasti sakit dan pasti tutup usia. Iya. Jadi itu pesannya luar biasa tuh untuk selaku pengguna jalan. Itu pengalaman yang sedih ya bang. Betul sedih ya. Sedih yang kita merasa gagal dalam membantu. Waduh, sangat luar biasa nih komunitas ambulan. Mungkin nggak hanya satu ya komunitas ambulan, mungkin banyak. Ini ada pengalaman lain nggak bang? Saat gotong pasien sih bang, pasiennya gede banget badannya. berat. Iya. Nggak syukuran sama stretcher. Bluetooth stretcher. Itu Kapasitasnya nggak Kapasitasnya. pakai kasur juga. Pakai stretcher. Ya semua harus segitu bang. itu berat banget. Pasti tuh. Itu pengalamannya. Tapi kalau angkat itu orang ya kan kita nggak bisa. Oke, pengalamannya luar biasa nih hari ini. Ada yang sedih, ada yang serem, ada yang lucu juga. Oke. Ini biar penonton tahu Pasar Minggu cerita. Ya, ada di Pasar Minggu suatu komunitas sekarang. Pesannya dulu deh. Pesan dan kesan. Mungkin dari ketua umum dulu nih. Pesannya ada Pasar Minggu punya cerita. Mungkin Ya, kesan saya untuk Pasar Minggu punya cerita, saya pribadi Abdul Hamid Hidayat mengucapkan terima kasih yang telah mengenalkan komunitas saya LAJS ini yang berada di lingkungan sekitar Pasar Minggu, Kejadian Timur Jakarta Selatan, yang telah mengenalkan kami kepada seluruh masyarakat DKI Jakarta. Untuk warga besar Pasar Minggu atau yang berada di lingkungan Pasar Minggu yang membutuhkan untuk pelayanan ambulan, bisa langsung menghubungi saya di nomor tersebut 0813 8794 7817. Insya Allah kami siap siaga 24 jam untuk membantu semua masyarakat yang ada di DKI Jakarta, khususnya Pasar Minggu. luar biasa.
standby 24 jam bagi yang membutuhkan ambulans. Nah itu sangat besar. Nah dari tim Patwal nih, tadi kan punya pengalaman buruk ya. Iya. Ya, pesan dan kesannya, pesan untuk masyarakat luas deh. Pesan buat masyarakat yang mendengar suara sirine ambulan agar harap menepi untuk ruang ambulan menuju ke rumah sakit, karena yang kami bawa adalah nyawa. Itu pesan dari kami. Ya, ya selain itu juga dilindungi undang-undang ya. Iya. Iya. Right, Abang ada pesan nggak buat penonton? Ya kalau pesan sih buat kesampaian semua kayaknya ya. Ya, Kesannya sudah jadi diwakili. kesannya nih buat Pasar Minggu punya cerita nih khususnya. Ya, Nah, saya kan bukan orang Pasar Minggu nih. ya. Saya orang Bangka, orang Kemang. Cuman saya bangga nih. Saya salut sama Pasar Minggu punya cerita. Mau datang ke tempat datang ke tempat RAJS, mau mengenalkan RAJS ke masyarakat, khususnya masyarakat Pasar Minggu. Mungkin sampai keluar Jakarta juga banyak nih yang nonton ya. Kalau YouTube dunia Bang. Ke dunia malah. Siapa tahu orang Amerika kan butuh ambulan RAJS nanti. Wah, luar biasa. Luar biasa. Tapi begitu sebaliknya juga Bang. Kita merasa bangga mengambil cerita dari RAJS karena di situ komunitas sosial yang ada di Pasar Minggu yang membutuhkan yang namanya ambulan. Jadi kita merasa juga suatu kebanggaan dan harus diliput. Iya. Nah dari ketua umum sama tim Patwal, nah ini tim apa tadi Bang? Emergency. Pesannya nih mungkin kan ada kesulitan juga Bang di rumah sakit, ya mungkin pesannya deh, kesannya. Pesan saya mungkin ya tolonglah dibantu. Iya. Oke. Jadi memang kita memang sebelum sakit itu kita harus punya namanya proteksi. Nah saat ini BPJS sudah ada dan masyarakat juga dihimbau kalau misalkan harus punya BPJS. Dari situ sudah tahu aturannya bahwa harus melengkapi jatahnya. Jadi sebelum sakit kita sudah menyiapkan. Jadi ketika kita ada risiko sakit kita sudah siap. Gitu. Mungkin kesulitannya karena data ya. Oke. Kita merasa terima kasih Bang sudah boleh dijamu nih, dijamu sama RAJS, sudah diterima baik di Stariat ya, RAJS. Ya mungkin pendengar atau penonton mendengar keluh dan kesahnya, senang dukanya, biar penonton yang menilai gitu. Atau mungkin penonton juga mau ikut andil untuk membesarkan RAJS. Betul ya Bang ya? Gitu. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.